Shalom sahabat-sahabat Indri, pada hari ini Jumat 26 Februari 2021 kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius pasal 5 ayat 20 sampai dengan 26. Mari kita mengawali permenungan dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata, jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Indri, bacaan yang baru saja kita dengarkan tidak bisa dilepaskan dari sabda Tuhan sebelumnya, yang mengatakan bahwa Ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Maka pada saat ini Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Sabda ini sangat keras dan menantang murid-murid Yesus untuk memiliki hidup keagamaan yang lebih benar, lebih baik daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Pertanyaannya adalah, bagaimana para murid Yesus ini memiliki hidup keagamaan yang lebih baik dibandingkan dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang sangat disiplin, sangat taat pada aturan-aturan dalam hukum Taurat. Dalam hal apa murid-murid dapat lebih baik, lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini? Sahabat-sahabat Indri, dalam beberapa kesempatan Yesus mengecam cara hidup atau hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Antara lain, karena mereka munafik. Mereka suka mengajarkan hal-hal yang baik sesuai dengan hukum Taurat, tetapi mereka tidak mau melaksanakannya dalam hidup mereka. Mereka suka mengikat beban-beban yang berat, lalu meletakkannya pada bahu orang, sementara mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Mereka suka pencitraan. Kelihatan dari luar sangat baik, sangat indah, tetapi sesungguhnya di dalamnya itu penuh dengan rampasan dan kerakusan. Mereka juga menganggap diri yang paling benar, yang paling suci, sehingga mereka begitu mudah menghakimi dan menghukum sesamanya yang dianggap bersalah. Mereka juga suka menerima persembahan-persembahan seperti semacam upeti dan penghormatan-penghormatan daripada melakukan keadilan, belas kasih, dan kesetiaan.
Itulah beberapa contoh tindakan-tindakan atau cara hidup keagamaan yang orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang dikecam oleh Yesus. Dan Yesus menghendaki agar murid-muridnya itu memiliki cara hidup yang lebih baik daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Maka dalam bacaan hari ini Yesus menyampaikan kepada murid-murid bahwa tidak cukup hanya menjauhi, menghindari larangan, misalnya jangan membunuh dalam hukum Taurat, tetapi lebih jauh daripada itu, menghindari hal-hal atau potensi-potensi antara lain fitnah, hinaan, atau amarah yang berlebihan yang dapat menimbulkan rasa benci, menimbulkan balas dendam, dan bahkan pembunuhan. Selain itu, Yesus juga menghendaki agar para murid itu tidak menganggap bahwa persembahan atau upeti yang diberikan bagi bait Allah itu sudah cukup untuk memulihkan dosa-dosa, kejahatan-kejahatan mereka, dan tidak perlu lagi bertobat, tidak perlu lagi berbuat baik, tidak perlu lagi memperjuangkan keadilan dan kebaikan bagi sesama, karena persembahan sudah mewakilinya. Tapi Yesus mau bahwa selain mempersembahkan persembahan bagi Tuhan, yang lebih dari itu adalah berusaha memperjuangkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan, serta mau menghargai dan menghormati harkat dan martabat sesama manusia dalam kehidupan ini, sehingga pertobatan dan kedamaian itu bisa dirasakan oleh seluruh manusia. Itulah yang diharapkan, dan hal seperti itu jauh lebih baik daripada sekedar menaati ritual-ritual keagamaan yang ditunjukkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudara-saudara yang terkasih, kita juga adalah murid-murid Yesus. Dan Yesus menghendaki agar kita juga memiliki cara hidup atau hidup keagamaan yang lebih baik daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang dikecam oleh Yesus. Maka saudara-saudari, mari kita memperjuangkan hal ini. Semoga Roh Kudus senantiasa mendampingi dan membimbing jalan hidup kita. Dan juga semoga kita selalu membiarkan diri kita ini dibimbing dan mendengarkan bimbingan serta tuntunan Roh Kudus dalam perjalanan hidup kita, sehingga kita dapat memilih yang baik, dan benar, dan adil, yang berkenan kepada Allah. Semoga demikian. Amin. Dan semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.